Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu SSD NVMe lah. Dan di mana harganya terjangkau dan juga udah free heatsink seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Dan apakah worth it atau tidak? Yang di mana ini tuh adalah produk terbaru dari Adata. Udah sekitar 3 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Yang di mana ini adalah serinya Adata Legend 710 yang 256 GB yang saya uji di sini. Bukan yang seperti biasa di 512 GB. Dan di sini dari segi penampakan boxnya sangat menarik sekali sih. Sama seperti yang 850 Legend, tapi kalau yang ini 710 yang bertemakan berwarna biru dan sangat menarik lah. Kalau bisa memakai rakitan PC yang berwarna biru maupun putih dan juga memakai Intel, ya serasi lah kalau ada heatsink berwarna biru seperti contoh yang ada di sini. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi booting Windowsnya, suhu, membaca maupun menulisnya, serta transfer filenya apakah stabil atau tidak menggunakan SSD ini. Jangan lupa klik subscribe dan tekan pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama untuk yang ada di sini, dia tuh dibanderol di harga terbilang murah ya, dimana yang 256GB di bawah 300.000 atau di 280 ribuan sampai di 290 ribuan. Intinya di bawah 300 ribu lah untuk yang 256GB. Tapi kalau yang 512GB jadi di bawah 500 ribu. Jadi terbilang murah lah dan juga udah free heatsink. Yang setahu saya tersebut termurah paling saat ini ya ini sih. Yang udah free heatsink di harga termurah NVMe pula. Seperti contoh yang ada di sini, boxnya terbilang sangat bagus. Di bagian belakang sini dia ada tulisan membaca maupun menulisnya. Untuk aktu membacanya di 2400 dan juga menulisnya di 1800. Tapi aku juga kurang tahu sih, kadang ada yang beda ada yang enggak, tergantung di storage-nya. Kalau yang ini di 256GB biasanya tersebut lebih di bawahnya. Atau saya kasih gambaran di sini lah untuk spek lengkapnya, yang dimana kalau ada perbedaan ya dari segi kecepatan maupun dari segi storage-nya. Dan juga untuk yang lainnya dia tuh enggak ada sih untuk spek atau kelebihannya lah. Tapi kita lihat aja nanti di websitenya dari segi kelebihannya. Dan di sini juga tidak ada tulisan SSD controllernya. Ya, kita cek aja nanti di bagian dalamnya ya. Dan kita buka dulu. Dan seperti ini untuk penampakannya. Pastikan dulu boxnya. Ini dia ada heatsink Adata yang dimana terbilang tipis sih untuk yang ada di sini ya. Tidak tebal-tebal banget, tapi udah cukup lah untuk mendinginkan. Bisa mendinginkan 1-2 derajat sih. Ya mungkin ya kalau tipis segini. Tapi kalau di brand lain dia itu juga ada ya. Seperti saya review di video sebelumnya, dia itu juga free heatsink, tapi dia itu lebih tebal daripada yang ada di sini Adata. Kalau yang itu lebih mendinginkan juga sih, atau bisa dibilang 2 kali lipatnya lah dari segi yang heatsink di sini. Dan juga di sini dari segi NVMe-nya. Kuali dulu. Ini ya. Dan di sini dia ada SSD controllernya, seperti contoh yang ada di sini ya. Dia itu chipnya kecil, dia itu menggunakan RTS 5766DL. Kita akan cek aja nanti di website habis ini, atau saya kasih gambaran di sini lah untuk speknya. Dan di bagian belakang sini cuma ada tulisan serial number serta ada stiker dari garansi Asia Raya. Seperti contoh yang ada di sini dia itu polosan aja, cuma di bagian depan aja dia tuh ada chip-chipnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk pemasangannya tinggal kalian pasang aja sih, karena di bagian sini dia tuh ada stikernya ya. Tinggal kalian pasang aja, dan jadi simple. Dan penampakannya seperti contoh yang ada di sini. Dan menarik sekali lah kalau kalian memakai Intel ya di PC kalian, atau memakai bertemakan putih maupun biru. Seperti aja untuk penjelasan dari saya secara singkat, dan kita akan review aja habis ini apakah ini worth it atau tidak. Di harganya terbilang murah, di bawah 300.000 untuk yang 256GB. Kalau 500GB ya di bawah 500.000 lah. Dan itu aja dari saya. Kita lanjut saja untuk mereview SSD NVMe yang ada di sini, Adata Legend 710. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan Adata Legend 710. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 27 detik. Terbilang agak lama untuk yang ini, apalagi di kalangan NVMe. Dan juga perlu diingat, tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD NVMe yang sama, Adata Legend 710. Sebelumnya di PC lain dia bisa cepat, tapi kalau yang ini ngepasi lama sih. Jadi intinya beda-beda tiap PC. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa kesehatan dan juga suhunya.
Untuk yang pertama dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya, kalau semisal mau pakai heatsink, dia itu mendapatkan di 40 derajat untuk minimalnya, serta maksimal yang mendapatkan di 52 derajat. Terbilang masih aman lah, meskipun tembus di atas 50. Dan lanjut ke informasinya. SSD Adata Legend 710 menggunakan 3D NAND, serta ada SSD controller menggunakan merek Realtek, serinya adalah RTS 5766DL. Seperti contoh yang tadi saya kasih gambarnya dari segi SSD controller, serta TBW-nya itu up to sampai di 520 TB. Beda-beda ya setiap storage. Tapi kalau yang ada di sini, yang 256GB yang saya pegang, dia tuh sampai di 65 TB. Terbilang cukup besar lah untuk yang ini. Jadi nyaman masih di atas 50 TB. Serta MTBF-nya di 1,5 juta jam, wajar bagus kalau yang ini. Standarnya sih emang di 1,5 juta jam. Lanjut ke Crystal Disk Mark. Untuk mengecek kecepatan SSD-nya ini, membaca maupun menulisnya. Untuk membaca mendapatkan di 2381, serta menulisnya di 1267. Dan jika kita bandingkan yang ada di website, dia itu beda-beda ya setiap storage dari segi kecepatannya. Untuk yang 256GB, dia itu up to-nya di 2100 per 1100. Dan kalau kita bandingkan, dia itu sesuai atau melebihi semua lah dari segi realitanya. Bisa dibilang ini bagus, di atas rata-rata. Lanjut ke transfer file, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe Gen 4 merek lain sebagai perbandingannya dengan Adata Legend 710 dengan file game 56GB dalam bentuk RAR. Yang pertama NVMe Kingston Gen 4 ke Adata Legend 710. Awalannya mulai dari 1,1 GB per second dan dia itu lalu stabil di 1,17 sampai di 1,18 GB per second sampai selesai. Seperti diagram yang ada di pojok kanan ini. Jadi bisa dibilang ini stabil dari Kingston Gen 4 ke Adata Legend 710. Dan jika lu dibalik dari Adata Legend 710 ke NVMe Kingston Gen 4, awalannya mulai dari 1 GB per second dan dia itu langsung turun cepat ke 10 MB per second. Tapi cuma bertahan di 3 detik aja. Dan lalu dia itu naik cepat ke 2,2 GB per second mentoknya dan dia itu stabil sampai selesai. Bisa dibilang ini juga stabil lah kalau saya simpulkan dari pengujian pertama dan juga pengujian yang kedua. Meskipun ada turunnya sedikit cuma beberapa detik, itu masih wajar-wajar aja untuk yang ini. Lanjut ke kesimpulannya. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga 300.000 ke bawah, apalagi di 256GB? Kalau aku pribadi terbilang ini masih bagus lah dan juga rekomen sih. Yang dimana ada heatsinknya juga, supaya bisa mendinginkan sedikit dari segi suhunya, serta menambah estetika. Dan termasuk di kalangan SSD termurah di bawah 300.000 untuk 256GB. Dan juga yang lainnya dari segi booting Windows-nya emang agak lama sih untuk di PC ini. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan. Jadi beda-beda tiap kasus. Serta membaca maupun menulisnya itu bagus sesuai atau melebihi semua. Dan juga ada SSD controller dari Realtek. Dan juga transfer file-nya dia itu stabil seperti yang saya uji tadi di 2 pengujian. Dan juga TBW-nya dia itu sampai di up to 520 TB untuk 2 TB. Tapi kalau yang 256GB masih di atas 50 TB, jadi ini masih aman dan juga bagus. Serta garansinya cuma di 3 tahun dari segi SSD-nya ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Adata Legend 710. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya dari review perawat PC seperti contoh yang ada di sini, SSD, casing, VGA, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.